Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Sutra Perpindo Pharma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimas. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak. Kakak Rangga Geni. Kakak, kenapa kau tinggalkan aku, Kakak? Kenapa? Ini adalah bayi yang kedua yang kudapatkan. Tinggal satu lagi. Dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna. Dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang berjika. Darah-darah kalian akan dipersembahkan untuk Dewa Kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Kuhancurkan. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Bidu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita Totot Prambanan. Naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata. Teknik dan montase Novin Nuh. Ilustrasi musik Frans Harius. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-31 dengan judul Sepasang Pedang Pembuluh. Dalam seri yang ketiga ini didukung oleh para pelakon Hana Pertiwi sebagai Diah Ayu Pengukir, Ana Sampayon sebagai Betari, Sunario sebagai Bentang, Buan Nergis Muryono sebagai Cukala, Lucy Ceha sebagai Seranti, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat mendengarkan. Dengan ilmu pesendari, Diah Ayu Pengukir terus menyelidiki keadaan danau pengasihan itu. Sementara harimau kerbau telah lenyap bagaikan ditelan bumi. Sang batu terus berjalan mengisi marca pada. Diah Ayu semakin penuh konsentrasinya. Tiba-tiba saja tempat duduknya terbuat dari marmer itu bergoyang-goyang. Diah Ayu tubuhnya tiba-tiba saja lenyap dari pandangan mata. Yang terlihat cuma gumpalan asap tipis. Aku seperti diterbangkan oleh angin. Tubuhku ringan sekali. Ringan bagaikan kapas ditiup angin. Di mana aku? Aku seperti melihat sebuah istana di tempah matahari, berkilauan. Ataukah ini gangguan tingkat semedikku? Aku tidak mengerti. Tempat ini sungguh-sungguh ada, bukan daya cipta semedi. Sekarang aku coba berjalan mendekati istana yang berkilauan itu. Seperti ada sebuah kawah. Tempat yang sangat aneh sekali. Selamat datang tamuku yang terhormat. Silahkan masuk saja, Diah Ayu.
Siapa yang bicara denganku? Aku tidak melihat siapa-siapa di sekitarku. Mohon kiranya menampakkan dirimu. Aku berada di dalam istanaku, anak manis. Ayolah masuk. Jangan ragu, dia Ayu Pengukir. Begitu hebat perempuan yang bicara denganku. Dia mengirimkan suaranya dari jarak yang jauh. Dia Ayu Pengukir dengan langkah-langkah mantap masuk ke dalam istana gaib. Di atas singgasana duduk sang betari dengan anggunnya, memakai mahkota emas yang bertaburan intan dan berlian, menatap lembut kepada dia Ayu Pengukir. Silahkan duduk di atas nekara itu, dia Ayu Pengukir. Kedatanganmu merupakan penghormatan buat kami penduduk istana gaib Krendo Wahono. Maaf jika aku lancang bertanya. Siapakah Kisanak yang duduk di singgasana raja? Aku adalah Betari, pemelihara dan pemilik gaib hutan Krendo Wahono ini. Kedatanganmu kemari membawa keberuntungan buat istana di sini. Terima kasih Sang Ratu. Sang Ratu telah berkenan menerima kehadiran di sini. Apakah aku berada di sini karena telah bersalah duduk di atas batu semedi yang terbuat dari marmer itu? Tidak. Sama sekali tidak. Kau berhak duduk di sana. Dan ini sudah merupakan kegaiban alam. Kau telah dituntun oleh nenek moyangmu secara gaib duduk di sana, dia Ayu. Cuma anak keturunannya saja yang bisa duduk di atas batu marmer itu. Jika tidak punya silsilah keturunan, jangan harap bisa duduk lama-lama di sana. Batu semedi itu ditunggu oleh 40 jenis ular berbisa dan siluman naga. Mengerikan sekali. Lalu bagaimana dengan siluman naga itu? Siluman naga bumi yang berwujud seperti kuda laut akan muncul dan mengusirnya. Dan ini tidak terjadi pada dirimu. Berarti kau keturunan Resi Wanabaya, sahabatku. Bahkan aku telah mengangkatnya sebagai saudara kandung. Suasana di istana gaib itu sebentar saja menjadi akrab. Keduanya seperti ada keserasian. Kemudian sang betari mengajak dia Ayu Pengukir melihat-lihat keadaan istananya. Sang Ratu, di sana itu seperti pusaran air. Suaranya bagai gemuruh air. Ya, betul. Itu adalah pusaran air yang bersumber di dasar danau Pengasihan, di mana kau telah meletakkan kembali peti milik seluruh leluhurmu. Kau beruntung sekali dapat menemukan kembali. Siapa sebenarnya yang meletakkan lintah-lintah itu di dalam peti besi, Sang Ratu? Itu adalah hukum karma. Barang siapa yang akan menjarah harta orang lain, maka akan timbullah bencana. Bukan siapa-siapa yang meletakkannya di sana, tapi dosa yang telah diperbuatnya. Sebaiknya lupakan saja kejadian itu. Mari kita lihat-lihat kamar pusaka, kamar penyimpanan senjata keramat. Iya, Sang Ratu. Ini kamar penyimpanan benda-benda pusaka. Dari mulai benda-benda batu sampai logam terdapat di sini. Di sebelah sana itu ada payung emas titipan dari Kanjeng Ratu Kidul. Payung emas? Menarik sekali. Aku ingin melihat barang itu sejenak. Mari kita ke sana, dia. Kemudian Betari mengajak dia Ayu Pengukir ke sudut ruangan kamar pusaka. Nampak sebuah payung emas tegak berdiri tanpa penyangga apapun. Payung itu setengah terbuka. Dia Ayu Pengukir mengamatinya dengan seksama, lalu menarik napas panjang. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Payung yang aneh dapat berdiri tanpa ada yang menyangganya. Payung sakti. Apakah payung ini asli, Sang Ratu? Aku kurang begitu tahu. Cuma saja aku dititipi benda itu. Jadi dipelihara dan dirawat dengan baik. Aku berkesan sekali melihatnya. Alangkah beruntungnya bila memiliki payung emas itu. Tentu saja sangat beruntung. Karena siapa yang memiliki payung emas itu, kesaktiannya akan berlipat ganda. Mengagumkan sekali. Tentu sangat berbahaya jika ada manusia lain yang mengetahuinya. Pasti akan terjadi perebutan untuk memiliki payung emas itu. Itulah dia, Ayu. Kemungkinan sekali Kanjeng Ratu Kidul menitipkan di sini. Kemungkinan di Pulau Majeti telah terjadi huru-hara. Kelihatannya benda itu tidak punya pengaruh apa-apa. Tapi jika diamati betul,
nampak keangkeran dan kewibawaannya. Aku kagum kepada penglihatanmu. Kau begitu teliti menilai sesuatu dengan cermat. Padahal aku sendiri belum tentu bisa mengamati secermat itu dia, Ayu. Mungkin karena aku sering berjalan di tengah malam, hingga terbiasa melihat benda-benda kecil di depanku. Beruntunglah kau telah memiliki ilmu penata hati. Sekarang marilah kita ke ruangan lain. Setelah itu kita santap bersama-sama. Kita tinggalkan dia Ayu pengukir yang menjadi tamu kehormatan di negeri siluman hutan Krendowahono. Kini beralih menemui Seranti, Bentang dan Cukala. Setelah mereka memilih intan dan berlian, lalu menjualnya di kota raja. Namun sayang, uang itu telah membuat hati mereka berubah. Janji untuk ke jalan yang benar dilalaikan. Kini malah terlihat di tempat perjudian. Bentang, jangan kau pikirkan yang lain. Sekarang kita telah mendapatkan uang. Dan sekarang kita mau apa saja bisa. Uang yang kita miliki cukup untuk berjudi selama 7 hari berturut-turut. Tapi aku masih ada yang kurang. Apa itu, Bentang? Aku belum punya pendamping yang tetap. Sedangkan kau hanyalah mainan laki-laki yang menyukaimu, Seranti. Kurang ajar, kau merendahkan aku. Apa kau kira aku tidak bisa membuatmu bahagia? Sekali lagi kau berkata lancang seperti itu, aku akan lumpuhkan sebagian tubuhmu. Baiklah, Seranti. Tapi kau jangan galak-galak kepadaku. Sehebat-hebatnya perempuan, pasti akan kalah juga dengan laki-laki. Walaupun laki-laki itu tidak punya kesaktian apa-apa. Sudahlah, jangan banyak bicara. Ayo kita ke sana, ke arena perjudian. Bandar sudah menunggu kita. Iya, ayolah. Mungkin ancamannya tidak main-main. Tapi aku akan membuatnya lumpuh di kakiku. Dan akan kupergunakan sebagai alat untuk melawan musuh-musuhku. Ayo pasang. Silakan, jangan malu-malu. Siapa menang dia akan dapat uang banyak. ayo pasang. Hei, Lanti, ternyata kau belum kapok juga ya. Tentu saja belum, Bandar. Sebelum aku menang, aku tidak akan pergi dari tempat ini. Bagus, itu namanya pemain sejati. Ayo pasang. Jangan sampai kalah dengan perempuan ini. Nah, lihat. Aku akan membuka tutup mangkok ini. Tunggu dulu. Tunggu, Bandar. Huh? Aku mau pasang biji 5. Ini pasangan biji 5. 10 kepeng. Hebat juga kau, Bentang. Berani pasang biji besar. Sudahlah. Buka saja tutup mangkokmu itu. Jangan pengaruhi orang-orang. Baiklah. Lihat ini. Semuanya biji 5. Iya. Wah, hebat juga, Bentang. Lumayan. 30 kepeng masuk ke dalam kantongku. Kau sedang mujur, Bentang. Pasanganku lewat. Aku mau mengikuti pasanganmu saja. Sebaiknya satu angka di bawah pasanganku. Kalau sama, kita bisa dicurangi si Bandar. Ayolah, ikuti omonganku. Baiklah, aku ikuti saranmu, Bentang. Nah, lihat ini. Aku kocok lagi dadunya. Lihat ini. Ayo pasang. Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang berani pasang, pasti akan ada keuntungan menang. Ayo, siapa ingin banyak uang? Ayo pasang. Ini, aku. Pasang biji 4, 30 kepeng. Ya, pasang saja, Bentang. Awas, jangan digeser lagi ke tempat lain. Aku jujur, tidak akan aku pindah-pindah. Ayo, buka mangkokmu. Tunggu. Aku pasang biji 2, 50 kepeng. Pasangan demi pasangan bertumpuk di setiap lubang taruhan. Sang Bandar nampak jiwa setelah melihat angka-angka yang lain pasangannya kecil. Sementara pasangan Bentang dan Seranti berlibat-libat. Kalau kali ini kalah, berarti permainan berhenti dan nasib sial menyertai Bandar. Lalu dengan hati-hati Bandar membuka mangkok penutup biji dadu. Nah, lihat ini. Kubuka tutupnya. Mata 42, mata 21. Aku hapus lagi. 60 kepeng. Harus kau bayar, Bandar. Untukku cuma 50 kepeng. Ayolah segera bayar. Ya, aku tarik dulu pasangan yang lain. Pasti akan kubayar.
Keringat dingin membasahi sekujur tubuh sang panda. Dengan lesu dan berat hati membayar pasangan Bentang dan Seranti. Malam itu kemunculan di tangan Bentang dan Seranti. Nah, saudara pendengar, mari kita ikuti taruhan dadu itu pada seri berikutnya, hanya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.